Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Retorika Dakwah Ustadz Muzammil. Saya Sri Dwi Cahyanisi akan memenuhi tugas dari mata kuliah Retorika Dakwah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Nabi Muhammad SAW ketika sudah di padang mahsyar. Nanti ketika kita sudah ada di padang mahsyar, matahari itu hanya selisih 1 jengkal di atas kepala kita. Dan bagi orang yang memiliki banyak dosa, itu akan ada yang sampai tenggelam karena keringatnya sendiri, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai perutnya, itu tergantung dosa masing-masing. Dan Nabi Muhammad akan memberi naungan kepada 7 orang ini. Dan jika kita termasuk 7 golongan ini, maka kita akan diberi naungan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita akan diberi syafaat oleh beliau. Siapa sajakah 7 golongan ini? Yang pertama itu ada pemimpin yang adil. Jadi ketika ada pemimpin dan pemimpinnya itu adil, maka dia akan diberi naungan oleh Nabi Muhammad di padang mahsyar nanti. Yang kedua, ada pemuda yang tumbuh dengan beribadah kepada Allah. Jadi dari kecil hingga dewasa, bukan hanya dewasa, hingga dia meninggal, dia tumbuh dengan beribadah kepada Allah. Dia tidak pernah meninggalkan sholat, dia selalu berbuat baik. Maka itu juga termasuk golongan yang akan diberi naungan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga itu ada golongan orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Jadi ketika ada panggilan untuk sholat, ketika sudah azan, dia selalu salat berjamaah ke masjid. Nah, di sini itu termasuk golongan yang akan diberikan naungan oleh Nabi Muhammad. Dan yang keempat itu adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi itu akan diberikan naungan nanti di padang mahsyar oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya yang kelima yaitu orang yang menolak untuk bermaksiat kepada Allah. Contohnya misal ada cowok yang mengajak cewek ini, ada cowok dan cewek. Nah, si cowok ini mengajak untuk pacaran dan si cewek ini menolak untuk berpacaran karena dia tidak mau bermaksiat kepada Allah. Nah, jadi si cewek ini sudah termasuk golongan 7 orang tadi. Dia termasuk kelompok yang kelima. Selanjutnya kelompok yang keenam yaitu orang yang bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, atau dia bersedekah dia tidak kowar-kowar, dia bersedekah tidak memberitahu siapapun. Dan yang terakhir yaitu orang yang beribadah kepada Allah di malam hari dan menangis kepadanya. Jadi ketika ada orang yang beribadah di malam hari lalu dia menangis kepada Allah, dia meminta kepada Allah, dia akan diberikan naungan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dari 7 golongan tersebut. Dan demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.